Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar GPDI LCHD Magelang yang dikasihi Tuhan. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur ya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur 86 ayat 1-10. Doa minta pertolongan. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapanmu ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 86 ini merupakan doa Daud ketika dia sedang berada dalam kesesakan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Daud adalah seorang raja ya, yang memiliki kuasa, dihormati banyak orang, memenangkan banyak peperangan, dan dia juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak membawa semuanya itu. Ia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan ya. Seperti Mazmur 86 ayat 1 berkata, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Daud datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Ia jujur di hadapan Tuhan. Daud mengakui bahwa di hadapan Tuhan, ia bukan siapa-siapa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia menyadari keterbatasannya, dan dia menyadari bahwa dia sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, kerendahan hati dimulai ketika kita berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan, aku tidak mampu, aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Ya, kerendahan hati bukan berarti merasa diri itu tidak berharga, tetapi menyadari bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi semua hanya karena anugerah Tuhan. Seperti Daud, Tuhan juga menghargai setiap kejujuran kita, ketidakberdayaan kita. Dan Tuhan juga menghargai setiap kita yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati. Dalam Mazmur 86 ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 3 ini, Daud tidak hanya berseru sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak berseru sekali terus langsung dia menyerah, tidak. Bahkan dikatakan sepanjang hari ia berseru kepada Tuhan. Ini menunjukkan kerendahan hati Daud. Ia sadar bahwa dirinya tidak sanggup, dia tidak mampu tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kerendahan hati bukan karena Daud itu lemah ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai pribadi Daud itu lemah, bukan. Tapi karena ia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dalam ayat 8-10 nanti bisa dibaca ya, Daud mengakui kebesaran Tuhan, tidak ada seperti Engkau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Itu pengakuan Daud kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan mulia, tidak ada yang seperti Engkau di dalam ayat 8-10. Jadi Daud mengagungkan Tuhan, Daud memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Jadi ketika kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang besar, maka tidak ada keinginan untuk meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara-saudari, bulan ini kita belajar ya tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh firman Tuhan. Ya, setiap perlengkapan senjata Allah itu melambangkan sesuatu yang dibutuhkan orang percaya untuk menghadapi peperangan rohani. Ya,
Perlengkapan senjata Allah melambangkan sesuatu yang dibutuhkan orang percaya untuk menghadapi peperangan rohani. Salah satunya adalah pedang roh. Pedang roh adalah senjata yang digunakan untuk menyerang sekaligus bertahan. Ya, pedang roh yaitu firman Tuhan tidak hanya melindungi kita, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk menghadapi dan mengalahkan iblis ya. Firman itu juga yang menyingkirkan kesombongan kecil yang seringkali tidak kita sadari Bapak Ibu Saudara-saudari. Misalnya seperti apa? Ketika kita merasa pendapat kita yang paling benar ya, wah pendapatku yang paling benar nih, pendapat dia nggak benar itu, benar punya aku ini ya. Menurut aku seperti ini. Jadi dia meremehkan pendapat orang lain. Itu sudah memunculkan kesombongan-kesombongan kecil yang kadang-kadang tidak disadari. Atau apa? Ketika kita kecewa, pelayanan kita yang kita sudah lakukan tidak dihargai. Jadi kita butuh pengakuan, wah tidak dihargai. Padahal kalau pelayanan itu tidak ada aku, tidak bisa, itu tidak jalan kalau nggak ada aku. Itu kesombongan-kesombongan seperti itu yang kadang-kadang tanpa kita sadari muncul. Atau apa? Ketika kita sulit menerima pesan atau nasihat atau teguran dari orang lain yang mungkin menegur kita, menasihati kita, tapi kita nggak mau terima. Itu juga suatu bentuk kesombongan. Ya. Seperti itu. Atau kita mungkin merasa lebih rohani, kita lebih tahu firman, wah aku ngerti gitu kan, daripada orang lain. Itu juga kesombongan rohani. Hati-hati, kesombongan yang muncul itu hati-hati ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi setiap hari kita akan diuji oleh kesombongan-kesombongan yang kadang-kadang tidak kita sadari seperti tadi itu ya. Nah, kesombongan itu seringkali muncul dalam sikap hati yang dalam hati kita sehari-hari. Karena itu kita membutuhkan pedang roh, yaitu firman Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Untuk menyelidiki motivasi hati kita, menegur kita, mengingatkan kita, untuk menunjukkan ya. Jadi firman Tuhan pedang roh itu menunjukkan bagian-bagian mana yang belum benar dan yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kita ini. Saat firman itu menegur kita, Roh Kudus sendiri yang akan membentuk kelembutan hati kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus. Ya, Kristus itu adalah teladan kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini area mana dalam hidup kita yang masih membutuhkan lebih banyak kerendahan hati? Kita yang lebih tahu Bapak Ibu. Mungkin satu dengan yang lainnya tidak tahu, hanya kita yang tahu. Area dalam hidup kita mana yang masih membutuhkan kerendahan hati? Mungkin dalam keluarga, ya. Apakah dalam keluarga, apa kita mau mendengar daripada memaksakan pendapat kita kepada suami kita, kepada istri kita, atau anak-anak memaksakan kepada orang tua kepada anak? Yang mana? Area mana yang kita perlu butuh kerendahan hati? Atau dalam pelayanan, apakah motivasi hati kita waktu melayani Tuhan untuk memuliakan Tuhan, atau hanya untuk mencari pujian dari orang lain? Atau dalam pekerjaan, apa kita merasa diri kita paling benar, paling mampu dan sulit menerima masukan dari orang lain? Atau juga dengan hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita lebih mengandalkan anugerahnya daripada kekuatan kita sendiri? Area mana Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan kerendahan hati, yang lebih banyak membutuhkan kerendahan hati, yang masih membutuhkan kerendahan hati dalam kehidupan kita? Kita sendiri yang lebih tahu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kerendahan hati itu bukan mencari atau mengejar penghargaan atau pengakuan dari manusia, tetapi rindu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari terus hidup dengan kerendahan hati dan pergunakan pedang roh setiap hari. Dan izinkan firman Tuhan, pedang roh itu memperbarui pikiran kita, memperbarui hati kita setiap hari. Dan izinkan firman Tuhan itu menyelidiki dan membentuk hati kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Renungan 79 untuk terus memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman itu sendiri akan bekerja membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GPDI LSAD Magelang yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini di dalam Renungan 79 yang kembali mengingatkan setiap kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati.
Mari Roh Kudus bentuk dan terus perbarui hati kami, sehingga kami memiliki hati yang lembut, mau diajar, mau ditegur, mau dinasehati, dan mau taat kepadamu Tuhan. Jika masih ada Tuhan dalam hidup kami ini kesombongan atau keangkuhan atau sikap hati yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, ampuni setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus menjadi pedang roh yang menolong dan mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari GPDI, Keluarga Besar GPDI El Shaddai Magelang menyimpan janji-Mu, supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari GPDI, Keluarga Besar GPDI El Shaddai jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Keluarga Besar GPDI El Shaddai Magelang. Amin.